Z Stories. Nah, di video pertama ini, sebelumnya perkenalkan, aku Kahila dan aku bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan buat ngobrol bareng narasumber-narasumber yang super seru dan konyol pastinya. Tapi dari sini kalian bisa dapet insight-insight baru loh. Nah, narasumber kali ini ada salah satu teman aku dari SMA. Dia sekarang kuliah di Berlin dan hari ini dia mau menceritakan hal-hal yang bikin dia shock pada saat dia mengurus berkas di Jakarta menuju ke Berlin. Please welcome Dini. Hai, Hai. hai, Apa good kabar, evening. Din? Baik, alhamdulillah baik. Kahila apa kabar? Baik. Lagi ngapain, Din? Ngapain, Din, di sana lagi sibuk apa nih? Sekarang masih libur, jadi gue masih mengumpulkan tenaga untuk kembali menghadapi sekolah. Liburan Tuh. ngapain aja di sana liburan? Kebetulan uang gue habis ya, jadi gue nggak bisa jalan-jalan kan biasanya orang kalau Curhat. misalnya kuliah di Eropa orang kuliah di Eropa kan kayak Europe tour, kita ke Mm-mm. Belanda, Itali. Gue nggak, gue diem aja di rumah ya. Jadi lu libur dari kapan berarti tuh? Libur dari ini bulan apa sih sekarang? Sekarang Sekarang Agustus. Agustus. Dari Juli. Juli, oh sebulan lah ya. Di Mm-mm. rumah aja tuh. Ya, sebulan nggak di rumah nggak aja. touring kemana gitu. Touring di kota gue aja di Berlin. Udah Berkeliling jauh. aja, berkeliling. Di sana lagi musim apa sih, Din? Di sini musim apa sih sekarang? Oh, summer. Summer. Sekarang summer. Tapi nggak sepanas itu. Lebih panas BSD, sumpah. Maksudnya bukannya kalau di luar tuh lebih panas lagi ya? Iya kan? Gue denger-denger tuh katanya kalau misalnya di Jerman tuh panasnya panas banget. Yang kayak Iya, beda lah. Ya. Biasa tapi aja menurut di lo sini tuh. biasa aja. Biasa aja. Paling panas tuh 33 derajat. Karena Ini lebih panas tiga Jakarta. puluh tiga, iya 33 derajat mah ya udah gak sih? Iya ya udah bener-bener gue kayak ya udah gitu. Bawa kipas angin aja gerah dikit. Oke, jadi kan gue denger-denger ya waktu itu lo sempat merasakan shock pada saat eh, Mm-mm. bikin visa ya kan? Bikin bisa. Itu boleh nggak tuh ceritain kenapa pas interview visa lo shock kaget gitu? Jadi kan kalau misalnya interview visa tuh gue waktu itu tuh gue datang ke kedutaan Ya, Jerman. Terus jadi tuh kita tuh di kayak nggak dipisah gitu loh, misalnya kayak visa belajar atau visa heeh, nikah gitu-gitu nggak dipisah, disediain satu ruangan. iya. Terus kayak tempat duduknya tuh gede banget, panjang. Terus ya udah semua disatuin di situ terus nunggu sambil dipanggilin ke counter. Yang bikin gue agak kaget, shock kaget gitu karena petugasnya tuh kan di kalang kaca. Jadi Iya. petugasnya duduk, lo berdiri kalang kaca, tapi petugasnya ngomong ke lo pakai mic. Jadi lo Hmm. ngomongnya lo bisa bisik-bisik, tapi dia ngasih tahu lo tuh kenceng satu ruangan tuh bakal denger. Itu gue udah takut kayak gitu. Tapi itu gimana maksudnya dia kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu si orang itu? Iya. Gue nggak ngerti deh, mungkin gara-gara COVID apa sebelumnya udah kayak gitu, gue nggak ngerti. Tapi jadinya tuh apa percakapan apapun yang terjadi antara si yang apply visa sama si petugas kan kedengeran ya. Terus ya udah, kadang tuh petugasnya kalau misalnya gue nggak tahu ya, mungkin mereka capek kali yang ngurusin banyak banget bekas banyak banget orang di situ. Iya. Jadi makin sore tuh mereka makin Bersemangat ya, kayak bersemangat nih ya. Makin bersemangat, nadanya, intonasinya nggak usah ngomong. gimana tuh? Lo pas denger itu agak shock kan abis itu pas bagian lo merasakan kayak oh gini ternyata Iya, gue tuh jadi gue kalau nggak salah janji temu gue tuh jam 11 apa intinya lumayan awal lah, nggak Heeh. sore-sore banget. Tapi gue tuh nunggu lama banget, nunggu buat dipanggil ke Hmm. counter. Jadi gue tuh kayak gue denger lah seorang-orang sebelum gue tuh gue denger semua. Itu gue takut banget ada yang tiba-tiba dimarahin, ada tiba-tiba berkas tuh kayak dek gitu. Terus kayak saya nggak bisa ngurusnya kalau kamu nggak lengkap gini gitu. Tapi berarti itu kan bukan karena ininya kan, bukan karena emang yang orang visanya galak gitu kan, emang karena mic-nya Mm. aja ya kan? Mungkin, tapi dia sangat bersemangat gitu loh. Gue berasa dimarahin. Dia tuh yang kayak, aduh, gitu. Ngerti gak sih yang dia tuh marahnya disampaikan ke Mike. Hmm. Terus gue dengernya tuh kayak, oh.
Oke, terus gue deg-degan kan anjir. Gue gue ke depan, tapi pas giliran gue alhamdulillah nggak kenapa-napa. Karena gue Ah, lengkap, berkas gue lengkap, aman. terus deh. Tapi kan pas lu berangkat kan sendiri. Ada nggak Mm-mm. sih lo ngerasa kayak rempong banget nih bawaan gua, banyak banget kanan kiri. Terus tapi Mm-mm. mau minta tolong gengsi atau kayak nggak ada yang peduli gitu. Gue gue merasa gue lumayan lucky ya. Gue pas berangkat tuh kan gue satu backpack, Mm-mm. terus satu koper kabin, sama yang check innya satu koper gede. Dan gue ngerasa itu udah banyak banget. Tapi ternyata abis gue nanya-nanya sama orang-orang lain itu lumayan ringkes lah. Tapi karena kan check in udah kan, jadi gue tinggal bawa si backpack yang berat banget karena gue bawa iPad sama laptop itu Uh-uh. sama koper kabin. Terus waktu itu tuh gue transit di Qatar dan kayaknya gue sempet rempong pas gue di Jakarta. Gue nggak rempong ya karena kan masih dibawain barangnya sama orang tua sama tetangga. Tapi pas Ah. gue transit di Qatar, oh ini koper kabin gue tuh berat, jadi Oh, gue bisa ngangkatnya, tapi pas nuruninnya gue rada-rada serem gitu kan. ketiban. Ih, gue takut ketiban. Tapi abis itu pas nyampe Qatar tuh ada bapak-bapak baik hati, dia ngurunin, terus gue yang kayak oh baik banget gitu. Kayak, oh masih peduli lah. Tapi pas gue sampai Jerman mereka nggak ada yang nawarin juga sih, kayak nih ya dah, kalau lo ketiban ya lo ketiban gitu. Eh, pas lo berangkat itu ada nggak hal yang kayak wah kocak banget nih menurut gue gitu. Pas gue berangkat, menurut gue yang lucu pas gue transit di Qatar, karena Kenapa tuh? Kenapa tuh? waktu itu tuh musim-musim rombongan umroh nggak sih? Ih, Kahila juga nganter gue tau. Jadi Iya guys, aku nganter nganterin. gue di bandara. Waktu itu kayaknya tuh musim-musim rombongan umroh. Jadi gue satu pesawat ke Qatar bersama bapak ibu rombongan umroh yang Pakai seragam gitu. seragam gitu. Ini pakai seragam semua itu. Terus pas kayak gue masih ngerasa gue kayak oh ya masih masih Indo gitu loh, masih masih berasa di rumah gitu. Karena satu Mm-mm. pesawat isinya rombongan umroh. Terus gue transit di Qatar, mereka beda, kayak yang rombongan umroh belok kanan, gue belok kiri, gue mencari gate transit gue. Terus gue masih kayak belum sink in gitu loh kalau oh gue mau ke Jerman anjir. Gue masih belum belum kepikiran, masih belum kayak masih ngawang gue. Heeh. Terus tiba-tiba pas gue nyampe gate gue mau ke Berlin, gue nyampe gate isinya bule, bule yang pirang, matanya biru gitu. Terus gue kayak oh iya gue ke Jerman. Jadi itu konyolnya untuk diri lo sendiri gitu ya. Untuk diri gue sendiri, untuk diri gue sendiri, gue masih kayak oh oke gue beneran sampai Jerman, oh oke Oh, beneran gua nggak beneran. nyasar gitu. Gue nggak nyasar beneran. Dari cerita-cerita lo nih dari awal urus visa yang segala kayak dengan orang kayak dibentak terus rempong sendiri pas lo nyampe Jerman lo kaget karena lo belum ngesing in di otak kalau lo udah nyampe Jerman. Pas lo Mm-mm. nyampe Jerman satu hal yang bikin lo bener-bener mikir kayak wah Jerman gini ya Jerman gitu. Ada nggak? Kalau yang kayak yang immediate banget gitu, karena Mm-mm. pas mau kan kan gue terbang dari CGK kan, itu itu kapan ya, siang nggak sih? Intinya gue masih ngeliat langit lah, gue belum yang malam-malam banget, gue masih ngeliat langit. Ya. Terus gue kayak oh butek ya, terus kayak Ih, udah butek gitu. Tapi pas sombong gue banget. nyampe Qatar tuh malam, Mm-mm. pas nyampe Qatar tuh malam, jadi gue kayak yaudah gitu nggak gelap. Tapi pas gue nyampe Jerman pagi, jadi gue ngeliat wah ini langit itu jernih banget kayak pas gue berangkat di Cengkareng nggak gini nih. Itu yang pas gue baru landing banget. Tapi pas gue turun dari pesawat Mm-mm. dan gue melihat kanan kiri terus gue ngambil bagasi, yang kepikiran di kepala gue tuh nih orang Jerman beneran panjang-panjang banget coy. Apanya panjang? Tinggi, panjang, Oh, gue nggak kayak badannya kayak orang-orang tingginya, badannya tinggi, kakinya panjang, tangannya panjang gitu. iya, iya panjang semua, apalagi yang cowok-cowok. Gue gue di ya gue agak tinggi lah, gue ngerasa gue agak Heeh, tinggi di heeh. Indo, tapi pas gue di Jerman tuh gue ngomong sama petugas bandara aja gue ngedangak banget gitu cuy. Aduh, gue ngebayangin lagi lo Panjang. ngobrol sama petugas di sana. Gue ngobrol sama petugas gara-gara koper gue hilang. Gue Lo belum jadi pernah gue cerita nyampe, kalau koper lo hilang. oh gue gue belum pernah ceritain. Oke, kan gue liat itu jam 8-an apa ya, gue Mm-mm. lupa. Terus
Imigrasi itu panjang banget. Jadi buat yang non paspor Eropa tuh lo Hmm. harus kayak dibagi gitu. Yang paspor Eropa gate-nya gate otomatis. Terus yang non paspor Eropa tuh gate-nya yang sama orang, dan orangnya dikit banget, cuma 3 biji apa ya. Sedangkan pesawatnya internasional banyak kan. Jadi Oh. ngantri tuh lama banget gue. Heeh. Terus setelah gue keluar imigrasi, gue ambil bagasi yang yang gue check in itu gue ambil. Itu tuh gue gue diri terus gue nungguin kan dia muter kan biasa, terus Mm-mm. gue nungguin, terus makin gue tunggu nih kok nggak keluar keluar bagasi gue, tapi tulisannya tuh masih masih ongoing, jadi gue kayak oh mungkin nanti keluar lagi, terus makin gue tunggu lagi kayak 30 menitan gitu dia nggak keluar keluar kan, terus gue kaget, gue panik, terus pas gue lihat di layarnya tuh tulisannya udah selesai baggage claimnya, jadi udah nggak ada bagasi baru yang Terus keluar. Terus gue kaget kan kayak anjir koper gue gimana nih, itu udah gila aja cuy, itu gue butuh heeh. tuh main di situ kan. Terus gue muterin yang kan ada baggage beltnya, ada Iya kayak ya. beberapa gitu, Heeh. gue ke kanan, gue ke kiri, mungkin nyasar ke pesawat lain gue nggak tahu. Terus baggage claim gue puterin, itu gue muter-muter lama banget, gue nggak nemu, akhirnya gue nyerah, gue nyamperin petugas bandara, si bapak-bapak tinggi banget itu yang gue ngajak ngomongnya harus ngedanga. Gue nanya, gue kayak ini bagasi saya hilang, ini gimana nih, kayak tolong cariin dong. Terus dia yang kayak bagasi kamu gede apa kecil, kayak mukanya tuh yang datar banget, terus dia nanya ini gede apa kecil, terus gue bilang gede karena koper. Terus dia nanya ada yang ukuran apa, jadi itu ternyata bagasi yang ukurannya gede banget tuh beda lagi, Oh, terus dia nanya, dia nyuruh gue dipisah-pisah. ngecek di situ. Heeh. Dipisah. Terus dia nyuruh gue ngecek di situ, terus tapi abis itu pas gue nengok ke bagian bagasi yang gede-gede banget tuh isinya yang kayak kayak sepeda atau apa, kayak yang gede banget gitu, jadi gue pikir ya nggak mungkin dong bagasi gue Mm-mm. segede itu. Terus dia ngecek kan di boarding pass gue ada kode bagasinya kan, terus dia Iya. ngecek itu, terus dia ikutan muter tuh sama gue, jadi gue ngintilin dia, gue kayak anak ayam gitu ngintilin dia muterin gitu. Terus tiba-tiba pas lagi setengah jalan muterin, dia balik badan, dia nanya ke gue, kamu udah ngecek bagasi yang di lantai belum? Jadi ternyata Banyak orang banget. Jerman banyak banget, jadi ternyata orang Jerman apa Eropa gue nggak tahu, intinya bukan orang Indo, mereka tuh kadang mungkin mereka mikir oh itu kayak bagasi gue cek deh, tapi mereka cek itu bukan sambil lagi muter, mereka Oh. turunin, mereka cek, kalau salah-salah mereka tinggal nggak Oh, dibalikin ke agak baggage beltnya, jadi merepotkan ternyata ya, kata mas, tapi iya, sedangkan yang ada di lantai gitu kan gue takut punya orang, jadi gue nggak mau mm-mm. asal ngecek kan, terus dibilang ya kamu cek, berarti kamu harus cek di lantai, terus gue bingung, gue kayak oh oke. Jadi gue ngecekin satu-satu di lantai, dan Wow. gue nemu koper gue di situ, alhamdulillah guys. Alhamdulillah ya guys, ketemu. Ketemu. Jadi dari awal dari pervisa-visaan itu sebenarnya itu bukan karena orang kedutaan tuh galak guys, tapi karena emang pakai mic dan itu bentukannya berarti kayak loket kan. Iya kayak loket pakai mic. Nah, jadi tenang guys, kalian kalau mau bikin visa itu bukan karena orang-orangnya galak. Gak galak tuh, agak bersemangat aja Terus kalau kalau kalian ngomong karena rempong pakai mic. kalau kalian lempeng bawa barang jangan gengsi minta tolong. Takutnya kan kalau berat ketiban ya kan. Mm-mm. Terus Kan kayak mana kalau misalnya lagi. koper hilang gitu kan, ternyata dari situ kita tahu kalau ternyata di Jerman itu banyak eh, apa baggage beltnya kan, nggak cuma satu. Kalau kayak di Indo kan cuma kayak satu, muternya udah di situ-situ aja. Ternyata ini orang bisa nurunin dulu, dilihat dulu Betul. gitu kan. Mungkin ini bisa jadi Betul. pengalaman baru pasti ya kan buat orang-orang yang misalnya nanti mau ke Jerman juga, mau kuliah juga di Jerman gitu. Bener. Ada nggak Din, satu pesan Apa? buat penonton di luar? Satu pesan. My God. Satu Apa pesan buat pesannya? yang ke Jerman. Atau ya at least buat yang mau keluar negeri. Tapi Mm-mm. karena gue di Jerman ya spesifik buat yang ke Jerman. eh Jangan takut minta tolong. Terus jangan jangan terlalu ngandelin orang. Kayak lo Ah, tuh gimana pun itu ujung-ujungnya lo harus ngurus semua sendiri. Lo tinggal bakal sendiri. Orang tua lo nggak bakal ikut lo ke Jerman. Jadi semangat ya guys. Kita jadi kita bisa kok bikin mental visa tuh bisa baja. juga guys, gak harus pakai agent karena agent lumayan Betul. mahal ya kan. Izin mahal banget, bisa kayak sampai 100 juta. Jadi kalian bisa Wow. sendiri guys.
Serius buat jasa agent. Kalau gue bisa, Wow. kalian juga bisa. Kalian pasti bisa guys. Nah itu dia cerita kita hari ini. Kira-kira besok bakal ada cerita apa lagi. Kalau kalian punya cerita-cerita unik juga pas ke luar negeri, boleh banget diceritain di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya juga biar kalau misalnya ada video baru kalian bisa nonton. Bye, Dadi nih. Hai, makasih. Bye guys.